soal berikutnya. Soal ini memerlukan penalaran dan juga pemahaman yang lebih, oleh karena itu tolong diperhatikan baik-baik ya. Nahla sedang membuat manisan dengan menggunakan buah pepaya mentah dan cairan gula. Setelah buah pepaya direndam beberapa hari dalam cairan gula, Nahla menyadari ukuran manisan pepaya mengerut atau lebih kecil dari buah aslinya. Nah, mengapa hal ini dapat terjadi? Kita lihat dulu ya, siapa sih yang benar menjawab, ada berapa? Ternyata ada 66 peserta didik yang sudah menjawab dengan benar. Kata kuncinya adalah pepaya mentah dan juga cairan gula, serta proses perendaman yang menyebabkan pepaya ini mengerut. Kita lihat gambarnya dulu ya. Ini sebagai ilustrasi saja. Ini ada toples berisi larutan gula dan juga pepaya. Kok nggak beda pepaya? Anggap aja ini pepaya ya. Nah, pepaya yang mengerut artinya itu ada sesuatu yang keluar dari tubuh atau sel dari pepaya. Nah, yang keluar itu air atau gula. Air yang keluar dari pepaya atau gula. Lalu, mengapa bisa keluar? Kemudian, bagaimana perbedaan konsentrasi gula antara di dalam sel-sel pepaya dan di larutan gula? Ketika ada soal-soal yang semacam ini, kita harus menentukan dulu apakah ini transfer aktif ataukah transfer pasif. Kemudian apakah ini, kalau transfer pasif, apakah ini termasuk difusi atau osmosis. Kalau kamu sudah membaca tentang difusi itu perpindahan zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah dengan boleh dengan ataupun tanpa membran semipermeabel. Nah, tapi di sini kata kuncinya adalah pepaya itu mengerut. Berarti ada yang keluar dari pepaya. Yang keluar itu apa ya? Nah, perbedaan konsentrasi gula antara larutan gula dan pepaya, karena ini adalah merupakan osmosis, maka pengertian osmosis ya adalah perpindahan zat pelarut atau air dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Jadi kalau di sini konsentrasi gula rendah ke konsentrasi gula yang lebih tinggi. Nah, di dalam pepaya yang mentah itu tidak ada atau konsentrasi gulanya lebih rendah dibandingkan larutan gula di sekitarnya. Oleh karena itu, untuk menyeimbangkan perbedaan konsentrasi, maka air di dalam pepaya itu akan keluar dari tubuh atau sel pepaya ke lingkungannya. Dalam hal ini lingkungannya adalah larutan gula. Mungkin kalian jangan menganggap bahwa pepaya itu lebih padat daripada larutan gula. Di sini yang dilihat bukan padat atau cairnya, tetapi adalah konsentrasinya. Karena fokusnya di gula, maka konsentrasi yang diperbandingkan adalah konsentrasi pada larutan gula dan konsentrasi gula pada pepaya. Dalam hal ini, pepaya memiliki konsentrasi gula yang lebih rendah jika dibandingkan larutan gula, sehingga air dalam tubuh pepaya itu akan keluar menuju ke larutan gula. Nah, di sini sudah ada pilihan-pilihannya. Oke, cek ya. Terjadi perpindahan air dari pepaya ke cairan gula atau ke larutan gula. Dilihat di sini sebenarnya pilihannya sudah cukup mudah ya. Yang paling A. Barangkali kalian agak kesulitan karena ada kata plasmolisis, lisis, turgiditas ataupun krenasi. Plasmolisis itu sebenarnya adalah saking mengkerutnya, karena ini airnya keluar ya, saking mengkerutnya sel tumbuhan
itu sampai sitoplasmanya, membran selnya itu terlepas dari dinding selnya, sehingga disebut plasmolisis. Kalau krenasi itu hampir sama dengan plasmolisis, tapi itu sebutan untuk sel hewan. Karena pada sel hewan tidak ada dinding sel, sehingga langsung mengerut saja dalam bentuk disebut dengan krenasi. Sedangkan turgiditas itu kalau menggembung. Turgid itu menggembung. Sedangkan lisis ini kalau turgid itu menggembung dan tidak bisa pecah karena ada dinding sel. Sedangkan kalau lisis itu menggembung karena tidak ada dinding sel dan selnya pecah. Nah, karena yang benar adalah A, maka kalimat-kalimat ini belum tentu benar ya. B, C, D, dan E itu belum tentu benar. Kita bahas soal berikutnya. Yang menjawab ini sangat sedikit, yaitu 18. Yang menjawab dengan benar maksudnya 18 dari 133. Soalnya hampir sama. Silahkan diperhatikan. Sebuah sampel darah manusia dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang mengandung larutan garam fisiologis atau NaCl 0,9%. Larutan ini biasa digunakan sebagai cairan infus untuk rehidrasi pasien dengan cepat. Kemudian, setetes darah dari tabung reaksi tersebut diamati di bawah mikroskop. 3 kemungkinan hasil pengamatan sel darah merah ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Manakah pilihan di bawah ini yang sesuai dengan hasil pengamatan dari sel darah merah tersebut? Oke, ini adalah gambar dari 3 kemungkinan, gambar 1, 2, dan 3. Ini adalah pilihannya. Tidak saya bacakan terlebih dulu. Oke, kembali lagi ke soal. Silakan fokus kita adalah di larutan garam fisiologi. Larutan garam fisiologi dan cairan infus. Untuk rehidrasi. Rehidrasi itu adalah pengairan, kita anggap sebagai pengairan. Pernah dengar dehidrasi ya? Kalau dehidrasi itu kekurangan cairan, rehidrasi itu untuk mengembalikan kekurangan cairan. Nah, larutan gambarannya sebagai berikut. Gambar 1, 2, dan 3. Gambar ketiga ini menunjukkan sel darah merah yang mengkerut kalau diletakkan pada cairan yang lebih hipertonis. Ini juga membahas tentang osmosis ya. Karena hipertonis, osmosis itu dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi, maka air dari sel darah merah ini keluar yang menyebabkan selnya mengkerut. Ini kasusnya hampir sama seperti kasus manisan tadi ya. Kemudian gambar yang kedua, ini disebut dengan krenasi. Gambar yang kedua, balikannya, karena diletakkan pada cairan yang terlalu encer atau hipotonis, maka air itu dari lingkungan akan masuk ke dalam sel. Hal ini cukup berbahaya karena dapat menyebabkan lisis atau pecahnya sel darah sel ya. Kalau khusus sel darah merah itu disebut hemolisis. Ini bahaya kalau tubuh seorang pasien pengen direhidrasi dengan cepat gitu ya, diberikan cairan yang lebih hipotonis dari tubuhnya. Ini juga bahaya karena bisa menyebabkan sel-sel darah merahnya itu pecah. Ini juga bahaya. Nah, yang ini gambar 1, karena diberikan cairan yang isotonis, maka air yang keluar masuk itu sama, sehingga aman bagi sel tubuh manusia atau sel tubuh organisme. Nah, kita lihat pilihannya. Gambar 1, ini tadi kita bahasnya semuanya ini tentang osmosis ya. Gambar 1, ini apakah yang benar gambar 1? Di sini pompa natrium kalium itu adalah contoh dari
transport aktif, jelas salah ya. Kemudian menyebabkan air masuk ke dalam sel 3, air masuk, salah juga. Gambar yang ketiga, karena sel darah merah menggunakan energi untuk memasukkan natrium dan memompa air keluar. Oke, ini airnya memang keluar, tapi tidak menggunakan energi dan juga tidak memasukkan natrium. Na dan Cl ini digunakan untuk membentuk suatu larutan isotonis. Oke. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah gambar ini udah salah ya, 1, 2, 3 ini salah, yang benar antara 2 dan 3. Ini maksudnya gambar 1 dan gambar 2. Gambar 1, karena kecepatan air masuk ke dalam sel darah merah sama dengan yang keluar nih ya, kecepatannya yang masuk dan yang keluar itu sama. Kalau gambar 2, karena membran sel darah merah itu sangat permeabel terhadap air. Nah, ini tadi saya sudah mengatakan bahwa ini sangat bahaya sehingga tidak mungkin digunakan sebagai opsi untuk rehidrasi pasien. Sehingga jawabannya yang tepat adalah ini, B.